salawat an-nuridat sedulur batin untuk menyelesaikan semua masalah. Seperti kemarin saya bilang bahwa ruqyah itu mudah. Jadi dengan sholawat ini panjenengan bisa menyelesaikan semua masalah, insya Allah. Bahkan bukan hanya masalah diri kita, tapi juga saudara-saudara kita. Bahasa kasarnya menjadi tukang suwuk lah, atau menjadi peruqyah, bisa untuk berbagai macam masalah. Bahkan insya Allah 1000 masalah pun bisa dengan menggunakan wasilah sholawat ini. Lalu bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan panjenengan semuanya, subscriber lover saya di manapun berada. Insyaallah di malam hari yang berbahagia ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan. Amalan ini saya dapatkan ketika saya sedang mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika ada musibah yang membawa barokah. Jadi di saat itu saya ditahan. Alhamdulillah di sana saya bisa mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga sampai akhirnya oleh majelis hakim saya divonis bebas. Dan alhamdulillah sekarang bisa menyapa panjenengan semuanya. Jadi di kesempatan malam hari yang berbahagia ini saya ingin mengijazahkan sebuah amalan yang saya dapatkan ketika saya di sana. Selain saya dapatkan, juga sudah saya amalkan, dan alhamdulillah insyaallah juga sudah saya rasakan manfaatnya. Jadi amalan ini disebut dengan amalan mocopat atau amalan sedulur batin, yang dimana ketika kita bisa mengetahui saudara batin kita, insyaallah hidup kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita lahir, kita tidak sendiri, ada saudara kita atau saudara batin kita yang selalu menemani kita. Saudara batin kita inilah yang menjadi penarik atau penyemangat. Apakah saudara batin kita ini akan kita bawa ke dalam kebaikan atau bahkan menarik kita ke dalam keburukan, itu semuanya tergantung diri kita. Perlu untuk kita pahami dulu bahwa kita ini diciptakan Allah di alam semesta ini melalui dengan 4 anasir, yaitu air, api, angin, dan tanah. Semuanya membawa watak yang berbeda-beda, atau sering kita sebut juga dengan lawamah, supiyah,
amarah dan juga mutmainah. Semuanya itu baik ketika pancernya itu baik, ketika diri kita yang sebenarnya itu benar-benar bisa menjadi khalifah fi ardi, bisa menjadi pemimpin untuk keempat saudara kita ini. Jadi bagaimana caranya? Tentu yang pertama dengan ittaqullah. Kita benar-benar takut kepada Allah. Ketika kita benar-benar takut kepada Allah, maka semuanya itu akan takut kepada kita, termasuk sedulur batin tadi akan tunduk, akan takluk kepada diri kita. Karena insya Allah mereka-mereka ini, saudara-saudara kita ini, beliau-beliau ini tidak akan hilang dari diri kita selama kita masih ada di dunia. Kalau hilang salah satu dari saudara batin kita ini, maka hilang juga diri kita. Sebagai contoh, ketika saudara batin kita atau nafsu kita ini hilang, nafsu makan semuanya, nafsu lawamah. Ketika nafsu makan itu hilang, ya kalau kita nggak makan tentu kita akan mati, kan begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, Gus, dibuang saja saya ini nafsunya gitu. Semuanya orang yang tidak bisa mengendalikan saudaranya yang berkaitan dengan supiah semuanya, yang terlalu suka terhadap wanita gitu, semuanya maksiat terhadap wanita, syahwatnya kuat, supiahnya dahsyat, tidak bisa mengendalikan. Ya nggak akan bisa dihilangkan, karena kalau itu dihilangkan, terus bagaimana dengan nanti kalau punya istri dengan istri kita, terus gimana kita mau punya keturunan, kan begitu. Bisanya dikendalikan. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan berpuasa. Makanya biasanya setahu saya, seseorang yang tidak kuat terhadap nafsunya atau mudah dikendalikan hawa nafsu itu nggak kuat puasa. Makanya yang pertama ya harus dipaksa, nanti insya Allah lama-lama akan biasa. Begitu juga dengan nafsu makan, tidak akan bisa dihilangkan, karena kalau nafsu makannya hilang ya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia. Selama kita hidup tidak akan bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan. Seperti analogikanya, kita hidup ini seperti kuda. Jadi seperti andong-andong yang ditarik oleh 4 kuda. 4 kuda itu lawamah, supiyah, amarah, dan juga mutmainah. Ini yang menarik kudanya 4. Gerobaknya itu, andong-andongnya itu jasad kita, dan pancernya itu adalah diri kita yang sebenarnya, hati kita yang suci. Jadi pancernya ini harus bisa mengendalikan kudanya, kusirnya. Di kusirnya harus bisa mengendalikan kudanya. Itu adalah sepenggal kisah saya sebelum saya mengijazahkan sholawat an-nuridatinya. Jadi itu sebagai asbabun nuzulnya. Nah, apa yang saya ijazahkan ini saya dapatkan ketika saya berada di tahanan sana. Ketika itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak apa-apa saya ditahan, tetapi kalau bisa 5 bulan saja, karena 5 itu angka yang keramat buat saya, karena 5 itu ilmu sangkan paran itu mati, termasuk rukun Islam. Ada 5 sholat itu berada di 5 waktu, dan bahkan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila itu pun juga ada 5. Jadi 5 itu menurut saya adalah
sebuah mustika merah delima atau dal yang 5 itu. Jadi di malam ini insyaallah saya akan mengijazahkan salawat an-nuridat sedulur batin untuk menyelesaikan semua masalah. Seperti kemarin saya bilang bahwa ruqyah itu mudah. Jadi dengan sholawat ini panjenengan bisa menyelesaikan semua masalah insyaallah. Bahkan bukan hanya masalah diri kita, tapi juga saudara-saudara kita. Bahasa kasarnya menjadi tukang suwuk lah, atau menjadi peruqyah. Ketika ada orang-orang yang meminta bantuan, insyaallah kita bisa membantu hanya dengan sholawat ini. Bisa untuk berbagai macam masalah. Bahkan insyaallah 1000 masalah pun bisa dengan menggunakan wasilah sholawat ini. Lalu bagaimana caranya? Langsung saja saya ijazahkan, nanti sampean silakan jawab qabil itu di kolom komentar, terutama yang ada di dalam grup Bumi Sholawat. Silahkan diamalkan, dan ini saya ijazahkan untuk siapapun yang mau mengamalkan, karena saya punya grup namanya Bumi Sholawat. Dimanapun tempat kita amalkan sholawat. Dengan sholawat hidup jadi selamat, dengan sholawat hidup jadi nikmat. Al-Fatihah. Nah, untuk menggunakan sholawat an-nuridat untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, baik itu masalah di dalam diri kita maupun masalah saudara-saudara kita yang meminta bantuan, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, ketika panjenengan membaca sholawat an-nuridati, silahkan panjenengan berhenti pas di kata asma'i. Jadi sholawat nuridat itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasirisari fi sairil asma'i. Nah, di kata asma'i ini kita berhenti. Untuk diri kita, untuk masalah kita, itu sebut nama abi wa umi, sebut nama ibu dan bapak kita. Setelah itu baca Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu sampai baca sedulur batin, anak batin, sebut nama diri sendiri. Setelah itu baca Al-Fatihah 7 kali. Nah, setelah itu sebutkan hajatnya apa. Setelah sampai sebutkan hajatnya, keinginannya, Al-Fatihah lagi 7 kali. Setelah itu baca, dilanjutkan wasyifati 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 sebanyak 9 kali. Terus setelah itu baca Al-Fatihah lagi 1 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca sholawatnya 1000 kali. Ini untuk diri sendiri. Nah, ketika ada orang yang datang minta didoakan, panjenengan baca lagi sholawatnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i. Sampean tanyakan siapa nama ibu dan bapaknya di Al-Fatihah 7 kali. Setelah itu sebut sedulur batin, anak batin,
nama orangnya yang meminta tolong, di Al-Fatihalahi 7 kali, dan setelah itu hajatnya orang itu apa, di Al-Fatihahi 7 kali. Setelah itu dilanjutkan wasyifati 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 9 kali, wa ala alihi wa sahbihi wasallim, di Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca sholawatnya 1000 kali. Nah, itulah yang saya jasahkan untuk panjenengan. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya mohon maaf apabila ada khilaf. Saya orang hina yang penuh dengan dosa. Saya mohon maaf kepada panjenengan semuanya apabila ada kata-kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Saya yakin saya banyak salahnya, banyak hilafnya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya pun juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan saya. Untuk bacaannya bisa diulang 3 kali atau bahkan 1 kali pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau lebih afdol ya diulang 7 kali. Dan amalan ini bisa diamalkan selama 7 hari atau bahkan 41 hari. Dan yang lebih bagus bagi peruqyah, saudara-saudaraku yang menjadi peruqyah, dipuasai minimal 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Tidak pun ya tidak apa-apa. Dan kalau saya sendiri waktu itu saya puasai selama 5 bulan. Jadi dengan sholawat hidup jadi nikmat, dengan sholawat hidup jadi selamat, dan menjadi peruqyah itu sangatlah mudah. Dengan sholawat insya Allah semua masalah bisa teratasi, cepat untuk mendapatkan solusi karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya yang terpenting, lakukan semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap doa apabila tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah akan dicintai oleh Allah. Jadi lakukan semuanya karena Allah, dilakukan karena ibadah kita, dan yakinlah bahwa ketika kita meminta kepada Allah, kita akan ditolong oleh Allah. Mungkin jika kita meminta seperti ini belum diijabah, Allah memberikan yang lainnya, bahkan yang lebih baik dari apa yang kita minta, karena kita memintanya dengan sholawat. Itu saja yang saya bisa ijazahkan di malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum saya tutup, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, Ayat Kursi 3 kali, surat At-Taubahnya 3 kali. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.